Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberi tutorial cara mengawetkan mie dalam jangka bisa sampai 1 bulan ya. Jadi kalau pemirsa jualan minyak sisa dan bingung, tidak punya kulkas apa freezer, dan mie itu takutnya dibuang juga sayang, mendingan kita awetkan supaya awet, dan itu awetnya bisa 1 bulan, dan bisa untuk bawa pulang kampung, atau bisa juga untuk dijual besok lagi. Jadi ini caranya. Jadi mie itu kalau pemirsa itu kalau misalkan jualan belinya mie pagi ya, beli mie pagi dan tutupnya kan sekitar jam 4 sore ya, jam sore tutup. Nah, jam 4 sore tutup itu mie harus dikemanakan lah, mie itu harus kita kukus ya. Jadi mie nya kayak begini nih. Nah, jadi pemirsa itu kalau memilih mie, misalkan di pasar-pasar, usahakan yang gepeng aja, gepeng, dan jangan yang bulat. Kalau bulat itu kadang-kadang tengahnya nggak matang. Saya banyak rekomen orang yang memilih mie itu harusnya apa gitu. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu yang gepeng. Keriting juga lebih bagus gitu. Jadi gepeng aja, gepeng lurus nggak apa-apa. Ini cara gulungnya seperti biasa begini. Nah, nanti kalau ini udah di model gulung kayak begini nih, tuh nanti kita masukin di kukusan. Jadi kukusan itu misalkan di rumah tidak ada, di tempat gerobak itu kan nggak ada panci, dan itu bisa dikukus di dandang. Caranya begini nih. Ini kan udah digulungin. Nah, ini kita ambil sedikit aja ya, supaya cepat. Nah, ini kan dandang nih, dandang. Di dandang gini boleh, terus di sini juga boleh di panci. Jadi panci itu jaraknya 5 cm ya, paling tidak 5 cm dari atas sarangan itu sampai ke air. Jadi ketika air menggolak itu nggak menimbulkan basah gitu loh ya. Jadi kalau tidak pakai panci di gerobak, ini pakainya ini nih pemirsa. Ini kan dandang, sini nih deketin. Nah, ini dandang. Nah, ini airnya jangan penuh, dikurangin, soalnya nanti kita menggolak nih, airnya ini menggolak dan menempel ke sini, jadi nanti minyak bisa basah. Jadi nggak boleh minyak basah. Nah, begini. Nah, ini ya begini tuh. Jadi tutupnya nggak boleh terlalu rapet ya, soalnya kalau terlalu rapet airnya itu akan menetes ke mie gitu. Nah, modelnya kayak gini kita taruh nih. Ini kan ini serokannya yang begini boleh, yang begini boleh. Kalau ini kan muatnya kurang banyak. Kalau yang gini bisa tuh. Ini 2, 3, 4, 5. Pokoknya jangan terlalu rapet. 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa 10 nih. 10 bisa 11. Nah, gini nih. Nah, ini begini. Nah, kita begini. Ini kita tutup. Nah, tak tutup. Ini kan nggak jatuh nih, soalnya nggak ini. Nah, tutup begini. Tuh pemirsa tuh, lihat sini dari samping. Nah, kita gedein kompor. Nah, ya di sini boleh ditutup pakai kain, boleh. Nanti pakai kain boleh. Nah, modelnya begini. Tuh. Jadi pemirsa, misalkan nggak habis, dikukus aja di dandang. Nah, jadi posisinya gini. Nanti ngukusnya seberapa ini ngukusnya kira-kira? Nah, ngukusnya itu sekitar 10 menit boleh. Terus segi kematangannya bagaimana? Segi kematangannya itu
ketika ada di kukus itu ketika masih ada yang putih-putih itu belum sempurna semua. Jadi kalau udah yang putih tidak ada, kan bisa membedakan antara yang udah matang sama yang belum gitu bisa. Kalau yang putih berarti mesti kayak yang baru, berarti belum belum mateng lah kayak gitu, belum. Yang penting jangan terlalu lama, kalau bisa jangan terlalu rapet. Jadi sekali ngukus ini kan kapasitasnya 11. Ini bisa 5, bisa 6 kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kayak gini, ini bisa ditutup pakai kain di sini, kain lap yang untuk lap mangkok bisa ditutup di sini. Nah, kita ini gitu. Tuh. Nah, posisinya kayak begini. Nah, ini saya singkat aja nih, hasilnya begini nih, hasilnya ini. Nah, begini. Nah, hasilnya begini. Tuh. Jadi modelnya keras begini, tapi nggak keras banget. Tuh, ini bisa sampai, ini udah saya taruh kulkas kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Jadi masih kelihatan lemes. Boleh ditaruh di luar tapi diikat plastik supaya tidak kena udara, biar nggak jamuran gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi tuh kayak begini nih. Nah, jadi dikukusnya kayak model begini tuh. Nah, tuh. Nah, coba kita kukus ya. Nih kita hasilnya bagaimana? Oke, kita tunggu. Nah, ini kan saya bilang tadi, ini ditutup pakai ini boleh nih. Nah, ditutup boleh, misalkan nggak ada boleh. Nah, posisinya kan tuh rembes tuh. Nah, ininya kan pas tuh. Kalau ini dandang ukuran 40 ya, ini ukuran 40 pas nih. Nah, ini. Nah, tuh hasilnya tuh. Nah, jadi airnya setengah, ininya menggolak dari yang jadi kalau bisa airnya yang bening ya, yang masih baru. Nah, karena kalau bekas rebusan dia akan menempel di sini. Ininya air aromanya kurang enak. Nah, itu ya tuh. Nah, kita taruh sini nih. Tuh. Nah, modelnya kayak gini nih. Nah, jadi kalau pemirsa itu misalkan jualan di kampung-kampung ini boleh ini untuk mie Jawa, untuk bikin oseng cabai hijau, untuk ngasih makan anak campur untuk nasi. Jadi dibikin mie goreng. Untuk dibikin mie goreng boleh ini gitu. Untuk bikin mie ayam boleh. Nah, ini kita akan prakteknya untuk bikin mie ayam. Jadi ini kita bedakan yang habis dikukus bagaimana, yang udah lama bagaimana nih. Seperti biasa kita kasih micin. Nah, micinnya segini nih, tuh. Nah, kita masukin dulu kecap asin nih, kecap. Nah, terus minyak. Tuh. Nah, udah kita masukin yang mie yang udah lama nih. Kita kompor gedein. Biasa pakai kompor yang istimewa yang nih. Memang kalau yang yang ini agak lama ya. Ya, kalau pemirsa kalau mau ngerebus mie, pastikan airnya menggolak baru masukin. Jadi mie itu nggak nempel di dandang. Jadi kalau mie ayam itu usahakan apinya besar tuh, supaya dandangnya tidak gosong. Tuh kelihatannya masih seperti mie baru nih, padahal udah 2 minggu. Tuh udah 2 minggu. Tuh, jadi memang ini agak keras ya pemirsa, agak keras. Jadi kalau kayak gini udah diangkat, ditirisin, bisa
bisa dibikin mie goreng, dioseng pakai wajan, bisa pakai wajan, ditumis pakai cabai hijau. Nah, bisa untuk lauk nasi, bisa kayak gitu. Cuman ini harus kurang lama ini, jadi harus agak lama. Ini memang saya sengaja biar cepet singkat nih. Taruh sini, tuh seperti baru. Terus ini kita ngambil yang barusan kukus, ya, tuh. Tuh barusan dikukus juga, direbus juga agak lama dikit nih, karena dia udah difermentasi, dikukus. Nah, udah dirubah sistem, dikukus. Makanya itu video saya agak lama, mohon jangan dipercepat, jangan diperhatikan supaya nanti orang pemirsa bisa memahami ya, bisa memahami. Nah ini kan tuh ini yang barusan. Terus yang ini yang masih baru kita masukin. Ini kan menggunakan terigu cakra kembar ya, cakra kembar, jadi kenyal, protein tinggi. Ya pemirsa, kalau pengen tahu segi kematangannya bagaimana, kalau segi kematangannya itu sumpit juga berasa kaku, disumpit nih, diaduk-aduk begini. Cuman kalau udah keadaan mateng dia lembek. Jadi kalau mau dibungkus itu setengah mateng, nanti lama-lama kan mateng. Nah, kalau untuk makan di tempat usahakan mateng. Ya kalau memang requestnya setengah mateng ya nggak masalah, tapi kebanyakan harus mateng. Tuh, ya kan? Tuh. Jadi kalau misalkan ini airnya udah kotor, pemirsa bisa disiram dari sini. Tuh, di sini disiram tuh. Nah, disiram gini tuh. Siram tuh. Jadi supaya kotoran yang nempel di mie tadi bersih, dan kalau dimakan juga aromanya enak tuh. Taruh sini tuh, kita aduk tuh, hampir sama pemirsa, hampir sama antara mie yang lama, mie yang baru ngetim dan yang lama. Cuman kalau yang lama dia agak keras nih, agak keras tuh keras. Cuman teksturnya itu nggak berubah pemirsa. Nah, cuman kemarin saya juga udah rasain, rasanya tetap enak. Nah ini kita masukin pangsit sama bakso. Ini pangsit, ya kita masukin nih. Ya pangsit. Nah kalau bakso itu usahakan di sini aja nih, kayak gini, dimasukin sebelah sini, ya kan. Nah sebelah sini itu bisa dibelah, modelnya dibelah jadi 4 boleh. Nah ini dibelah jadi 4, begini tuh, dibelah jadi 4 supaya matangnya merata. Taruh. Nah belah jadi 4 tuh, ya gitu. Nah, terus sawi, sawi, terus sawi. Nah kita masukin tuh, motongnya begini nih tuh, biasanya tuh motongnya. Pesonya bisa diorder nih ya, kalau mau peso yang model begini ada tuh ya. Jadi pemirsa, kalau pemula itu usahakan airnya setengah. Karena apa? Air setengah itu ketika pembeli datang digedein dia langsung mendidih.
Jadi nekannya itu, nekan si mie mendorong itu cepet gitu. Tapi kalau airnya penuh itu berat, usahakan setengah. Nanti kalau misalkan rame ditambah dari sini ke pindah ke sini gitu, dari sini pindah ke sini. Kalau untuk makan di tempat usahakan mateng ya, mateng ya. Ini tuh segi kematangannya tuh. Jadi kalau mateng dia di tengahnya agak lembek ya. Cuman kalau isi pangsit resep dari saya isinya udah mateng. Nah, kita tirisin, kita taruh sini tuh. Tuh. Nah, tuh. Tuh. Tuh, ya kan? Terus dikasih daun bawang boleh, pinggir daun bawang. Nah, terus ayam. Nah, ayam. Ayam. Tuh ayamnya. Ada ceker, ada kepala. Tuh ada kepala. Tuh. Kalau misalkan ada tulangan, terus ini ya nggak pakai tulang di. Tuh. Jadi pemirsa itu kan jualan itu di sini itu ada kuahnya. Jadi kuahnya itu udah tercampur di sini, jangan terlalu asin ya. Jadi nanti rasanya biar berasa, ayamnya juga gurih ya. Biar nanti tahu rasanya bagaimana gitu. Nih modelnya kayak gini. Jadi ini untuk mie yang kuat 1 bulan. Jadi pemirsa, kalau misalkan mie-nya nggak habis atau untuk sekarang jualan nggak habis, besok libur, besoknya lagi baru jualan, itu dikukus aja. Jadi sisanya dikukus. Nanti kalau udah dikukus ditaruh, langsung diikat plastik. Jadi ketika udah dingin sebentar, nanti diikat plastik, ditaruh di kulkas boleh, terus nggak taruh kulkas juga nggak apa-apa. Jadi itu akan lebih awet dan tidak merubah rasa gitu. Tuh tadi saya cobain ini yang mie sebulan nih, yang udah sebulan nih. Nih rasanya agak keras dikit. Makanya kita coba Pak, sumpitnya besar nih. Tuh kelihatannya kan menarik pemirsa. Jadi ini pun kalau untuk jualan misalkan di kampung-kampung kayak gitu, pakai mie yang kukus ini nggak masalah gitu, daripada nanti mie-nya yang udah kedaluarsa apa bagaimana. Tuh lihat aja pemirsa, ini udah hampir 2 minggu itu mie masih kelihatan menarik nih. Cuman bedanya di sini agak keras, harusnya ngelebusnya agak lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya tetap sama, rasanya tetap sama, cuman bedanya dia agak keras karena dia udah dikukus gitu, cuman kalau ini ngerebusnya lama mungkin ya lembek, agak ini. Cuman menurut saya enak. Jadi daripada nanti minyak kecut basi, nah lebih baik dikukus. Jadi pemirsa bisa dicoba nanti kalau udah jualan bingung itu mau ditaruh di kulkas apa bagaimana, coba dikukus. Kalau yang saya publikasikan kemarin ditaruh di box, nih ini mie-nya itu ditaruh di box. Ini kan mie-nya ditaruh di box, ini box. Nah begitu di box ini ditutup, baru dimasukin kulkas. Jadi airnya itu nanti nggak nembus, itu bisa itu. Jadi cara-cara yang mana yang pemirsa cocok gitu. Jadi dicoba aja. Jadi semua itu harus dicoba. Jadi jangan bingung dan takut gitu. Jadi dicoba aja nih. Ini mah enak banget nih. Rasanya kenyal, enak. Tuh
minyak tuh kenyal tuh, lihat kan tuh. Ini udah 2 minggu, udah 2 minggu. Ini tidak pakai saus, tidak pakai saus. Oke, mungkin tutorial dari channel Sugeng Agus itu ya, yang mie ayam awet dalam 1 bulan. Terus ini baksonya tadi belum ya, tuh sampai lupa tadi. Tuh di baksonya di sini tuh. Kalau ini dibelah jadi 4 tuh. Tuh jadi matangnya di tengah. Tuh ini yang enggak, tuh ini yang tuh, ya kan? Tuh. Pemirsa harus dicoba dulu ya, dicoba untuk motivasi, siapa tahu nanti mie-nya itu malah enakan dikukus daripada mie yang enggak dikukus gitu. Nah, pemirsa bisa diorder alat-alat, dandang, kompor, terus tungku. Jadi pemirsa itu pesennya apa, ditulis nanti di WA di 0813 810 78807. Nanti di WA yang pesennya ini nanti pengirimannya pakai kargo, pakai kargo dan kargo JNT ya. Jadi saya udah ngirim sampai Papua, sampai Halmahera, sampai Aceh, segala macam, udah pengiriman udah banyak gitu. Jadi dia pesen dandang, kompor, udah nggak ribet. Pokoknya pesennya apa gitu langsung saya packin, kirim pakai kargo. Cuman kargo itu harganya lebih murah, terus waktunya kurang lebih ya 1 minggu. Cuman harganya jauh lebih murah daripada yang ekspres dan reguler gitu. Jadi pemirsa kalau pesen jangan ragu, tinggal ditulis aja maunya pesen tungku, pesen dandang, pesen golok, pesen nampan, pesen apapun, nanti di WA aja. Jadi pemirsa tinggal beli, nanti silaturahmi ke tempat saya juga bisa, nanti bisa ngobrol-ngobrol ke tempat saya gitu, jadi bisa kasih masukan. Oke, mungkin itu tutorial dari channel Sugeng Agus dalam resep mie ayam bisa kuat 1 bulan gitu. Jadi tetap rasanya enak dan pemirsa wajib dicoba. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi resep itu boleh dicoba. Jadi nanti biar tahu gitu rasanya bagaimana, caranya bagaimana. Oke. Cukup sekian tutorial dari channel Sugeng Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam dari mie ayam teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim ke Cilebut Bogor. Ini 1 2 3 4 5 nih. Sama tungkunya 1 set. Nah, ini untuk tungku wajan ya. Nih, ini tungku wajan. Oke. Praktis. Tinggal udah ada kompornya nih, selangnya di sini nih, regulator udah ada, alat pengupas bawang. Jadi dia satu paket komplit. Ada serok, ada ini apa serok bumbu. Nah, oke, tetap semangat. Siapa yang mau pesan silahkan di 0813 810 78807. Oke. Ini yang lain kirimannya banyak nih, belum dikirim, mau diberangkatkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.